Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian di dalam podcast kita, yaitu mengenai hukum. Jadi teman-teman, kalau kita bicara soal dunia bisnis dan keuangan, ada satu istilah yang sering muncul tapi kadang bikin orang bingung, yaitu surat berharga. Nah, jadi surat berharga ini akan kita bahas dalam topik kali ini. Nah, jadi apa sebenarnya surat berharga itu, ya kan? Kenapa sumber kertas kecil yang bisa punya nilai yang sama dengan uang jutaan, bahkan miliaran rupiah, ya kan? Dan yang lebih penting, bagaimana hukumnya perdata mengatur dan melindungi surat berharga ini? Nah, untuk mengupas lebih dalam mengenai topik ini, saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu bersama Mas Ilham. Mas Ilham, apa kabar Mas Ilham? Alhamdulillah Mas. Terakhir kali jumpa waktu S1 juga Mas. Iya Mas, saya tidak nyangka Mas. Jumpa lagi. Nah, langsung saja Mas Ilham, supaya pendengar kita lebih paham, jadi langsung saja kita bahas ya Mas Ilham. Mungkin kita bahas dari dasar-dasar dulu ya Mas Ilham, supaya pendengar kita bisa lebih paham. Nah, jadi sebenarnya mengenai surat berharga ini, ya kan? Surat berharga ini apa sih Mas Ilham? Jadi Mas, menurut hemat saya, surat berharga itu adalah dokumen tertulis yang berisi hak atas uang atau barang yang dapat dipindahkan harga. Nah, adapun saya kutip dari buku pokok-pokok hukum dagang Indonesia yang ditulis oleh Ridwan Mirandi. Nah, si penulis di situ mengutip ini ya, mengutip dari kata ahli yang bernama Molendra. Nah, di buku itu disebutkan bahwa surat berharga itu adalah akta atau bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya untuk piutang. Nah, dijelaskan juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Nah, di pasal 1 angka 10 juga diterangkan Mas Rian bahwa surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, kepentingan lain atau kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Jadi gitu Mas Rian. Oh, jadi gitu Mas. Jadi surat berharga ini bukan sembarang kertas biasa ya Mas? Nah, jadi surat berharga ini bukan surat biasa Mas Rian, karena di dalam surat berharga ini ada hak kita, ada hak orang lain juga. Nah, surat berharga ini mempunyai legitimasi Mas Rian. Nah, kan di dalam, janganlah kita bilang surat berharga, surat biasa aja di dalam undang-undang kan menjadi satu ragu itu juga kan. Nah, apalagi surat berharga. Tapi Mas Ilham, bisakah semua kertas ini dikatakan sebagai surat berharga Mas Ilham? Nah, sebenarnya surat berharga itu tidak melulu tentang kertas. Nah, bisa juga sebagai dokumen elektronik. Nah, yang penting syaratnya terpenuhi untuk membuat surat berharga. Ada namanya syarat formil, ada namanya syarat material. Tapi kan Mas Ilham, kenapa surat berharga ini diatur dalam hukum perdata, tidak dalam hukum pidana? Nah, karena bagi atau dalam hukum perdata, khususnya hukum dagang, karena dalam surat berharga ini bisa dibilang ada perjanjian, ada perikatannya juga. Nah, itulah kira-kira Mas. Ya. Oh, jadi baik. Nah, mengenai surat berharga ini kan pasti banyak jenisnya. Nah, jenis-jenis apa saja yang berlaku di Indonesia Mas Ilham?
Jadi gini mas, nah di dalam undang perbankan, undang-undang nomor 10 tahun selama tadi kan sudah dijelaskan. Ada namanya kayak surat obligasi, ada surat saham, surat wesel, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak jenis-jenisnya itu apa saja yang membedakannya mas? Nah, yang menjadi perbedaannya sebenarnya apanya aja mas? Nama suratnya aja. Intinya surat berharga, contoh kayak surat obligasi, surat apa, dan objek ininya, objek di dalam surat berharganya, objeknya kan bisa berupa uang, bisa berupa barang. Jadi tidak ada perbedaan spesifik yang Nah, antara jenis tersebut. sebenarnya tidak ada perbedaannya, cuman yang pertama ada objeknya, yang kedua jenis ininya, jenis suratnya, tapi secara formil sama material sama aja unsurnya. Jadi memang menarik sekali ya mas mengenai surat berharga ini. Memang banyak bentuknya, dari yang sehari-hari sampai yang investasi besar ya mas. Iya mas. Jadi kalau kita lihat nih mas, fungsi surat berharga ini apa saja sih mas? Nah, fungsi dari surat berharga ini sebenarnya ada banyak. Jadi dia fungsi surat berharga ini bisa menjadi bukti otentik. Nah, kalau kita ada sengketa dan dibawa ke meja hijau, nah jadi surat berharga ini bisa menjadi alat bukti yang otentik ataupun menjadi dasar kita untuk memegang hak suatu barang ataupun uang. Oh gitu mas. Nah, jadi kalau di kehidupan sehari-hari kita lain mas, contohnya seperti apa kira-kira? Nah, bisa ini surat piutang, bisa surat saham, bisa obligasi dan lain-lain gitu lah mas. Tadi yang paling sering digunakan kayak surat piutang itu mas. Nah, kalau kita membicarakan mengenai surat berharga ini, nah, kalau dilihat dari aspek hukumnya, kira-kira seperti apa? Dalam aspek hukum, ya surat berharga ini kalau dalam aspek hukum menjadi suatu bukti otentik kalau dibawa ke meja hijau kan, dalam artian persidangan. Nah, bisa menjadi satu alat bukti juga, karena kan di dalam surat berharga itu kan adanya legitimasi untuk memegang hak. Jadi sudah diatur dalam undang-undang nomor berapa ya? Nomor 7 tahun 92 atas perubahan undang-undang nomor 10 tahun 08. Jadi sudah diatur dalam undang-undang. Oh, jadi begitu mas. Nah, tadi kan seperti yang mas Ilham bilang, kalau surat berharga ini kan termasuk ke dalam ranah hukum perdata kan mas. Nah, jadi apakah hukum perdata ini sudah cukup melindungi pemegang surat berharga mas, atau masihkah ada celah di dalam hukumnya? Nah, kalau kita lihat di kasusnya yang terjadi ya mas, walaupun surat berharga ini termasuk hukum perdata, terkhususnya di hukum dagang, tapi jika ada seorang yang memalsukan surat berharga, bisa dipidana mas. Jadi dia namanya pasal penipuan, pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi secara perdata sudah dilindungi, cuman secara pidananya nih mas, ada orang-orang, ada oknum yang memalsukan surat berharga. Jadi kan mas, masih mengenai surat berharga ini kan, dalam kemajuan teknologi sekarang ini, kira-kira ada nggak mas jenis surat berharga ini termasuk dalam surat elektronik gitu? Ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang transaksi transaksi elektronik, informasi transaksi elektronik, kan pasal 5 ayat 1-nya kan menyebutkan dokumen elektronik adalah sebagai satu alat bukti, kan, dokumen elektronik kan. Nah, surat berharga kan ada juga yang sebagai surat berharga ini kan ada juga yang elektronik. Jadi enggak
surat berharga ini nggak mesti kertas melulu, nggak bentuk fisik melulu. Kadang ada yang bentuk dokumennya, dokumen elektroniknya. Nah, jadi yang perlu diketahui dalam surat berharga ini unsurnya mas. Ya ada unsur formil, ada unsur materialnya. Nah, ketika unsurnya ini dipenuhi, maka secara sah bisa dikatakan ini surat berharga mas. Intinya unsurnya dulu dipenuhi. Jadi begitu mas. Jadi mengenai surat berharga ini mas, pernah nggak mas ada tahu salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia mengenai surat berharga ini? Kasusnya dalam arti gimana mas? Ya, atau bisa jadi dia kayak kalau saham ini termasuk surat berharga. Iya, Nah, surat berharga. jadi kalau ada lah investasi bodong mengenai saham ini mas, kira-kira ini kasusnya bagaimana? Nah, jadi sebelum dikeluarkannya surat berharga ini, kan kayak saham ya contohnya kan. Nah, sebelum dikeluarkannya surat berharga tentang saham ini kan kita kan ada transaksi dulu ke perusahaan untuk membeli sahamnya. Nah, ketika perjanjiannya sudah dia memenuhi pasal 1320 perdata, kita bilang nggak ada ini, nggak ada apa namanya, tidak ada kesalahan dalam memenuhi apa namanya perjanjiannya untuk membeli saham. Nah, ketika tidak ada permasalahan baru dikeluarkan surat sahamnya. Nah, ketika ada investasi bodong, nah kan berarti ada masalah tuh di situ. Ada masalah untuk perjanjiannya sebelum membeli sahamnya. Nah, jadi ketika ada permasalahan untuk membeli sahamnya ataupun ditipu lah dia, ditipu. Nah, kan tidak memenuhi syarat formilnya. Jadi tidak bisa dikatakan surat berharga, tidak memenuhi unsur formilnya. Jadi bisa dikatakan sebagai uang prestasi itu ya mas? Atau gimana? Bukan. Dalam perjanjiannya. Kalau bilang apa? Kasusnya tadi investasi bodong itu kan menipu kan? Iya. Menipu itu kan kurungan pidana pasal 378, bukan perdata. Tapi kan ada perjanjian antara perusahaan saham tadi dan pemegang saham tadi mas. Itu namanya di pidana tergantung ininya, apa namanya, mensreanya. Nah, niatnya dulu, yang pemilik sahamnya gimana, ataupun pihak dari perusahaannya. Nah, kalau niatnya menipu dari awal, ya termasuk dalam penipuan pidana. Kalau niatnya dari awal dengan ada itikat baik untuk menjalankan perusahaan dan perusahaan itu valid dan ya tidak bisa dikatakan investasi bodong. Menurut Mas lah dulu nih, investasi bodong itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kan tadi Penipuan. Iya, penipuan. Penipuan itu diatur dalam pidana mas. Oh, jadi masnya ke pidana ya mas? Iya. Walaupun surat berharga sendiri tadi masuknya ke perdata. Iya. Oh gitu mas, ya. Nah, jadi saya mau tanya nih mas, kalau seseorang tersebut memiliki surat berharga nih, nah lalu dia kehilangan surat berharganya, nah itu gimana mas? Ya. Misal kayak cek, nah dia kehilangan cek tersebut. Nah, jadi kalau misalnya dia kehilangan surat berharganya, alangkah baiknya dia ini konsultasi ke pihak berwenang. Contoh kayak udah kehilangan surat sahamnya, pemilik sahamnya, ya kan bisa dia konsultasi sama perusahaannya. Itu aja. Jadi konsultasi gitu ya. Atau ke pihak yang terwajib Iya, pihak berwenang. Oh. Jadi menurut Mas Ilham nih, apa sih kesalahan yang paling sering dialami masyarakat dengan surat berharga ini? Kesalahan yang sering Dan memegang surat berharga ini? dilakukan masyarakat, kebanyakan masyarakat itu tidak tahu surat berharga ini apa.
di undang-undang. Tetapi kan undang-undang itu kan sudah membuat aturannya. Nah, kebanyakan dari masyarakat membuat surat berharga di bawah tangan, jadi tidak terpenuhi itu unsur formil sama materialnya. Gitu mas. Itu gitu mas. Jadi ini kan mas, kita balik lagi mengenai surat berharga, mengenai apa mas, saham nih. Nah, jadi kalau saham itu dalam bentuk elektronik itu gimana ya, masih tetap dianggap surat berharga lah mas? Iya, bisa termasuk surat berharga. Tapi dia harus memenuhi lagi mas, balik. Dia harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Jadi apapun itu harus memenuhi kedua syarat. Iya, ada aturannya yang mengatur. Baik. Jadi mungkin pertanyaan terakhir nih mas dari saya. Jadi tantangan terbesar untuk surat berharga di era modern untuk saat ini apa mas? Nah, untuk tantangannya saat ini surat berharga ini banyak memasukkan ya mas, baik dalam visi ataupun menurut baik itu visi ataupun elektroniknya mas, banyak orang memasukkan kecanggihan teknologi sekarang mas. Jadi solusinya ya pemerintah bagaimana melindungi hak warga negara. Surat berharga ini kan hak warga negara. Iya mas. Bagaimana sekarang pemerintah untuk melindunginya? Itu aja, karena kan banyak kasus penipuan kan. Jadi balik lagi ke pemerintah. Bagaimana cara untuk melindungi surat berharga apa dari masyarakat tadi ya mas? Oke, masyarakat. Jadi untuk saat ini mungkin sudah cukup ya guys. Pertanyaan-pertanyaan saat ini mungkin itu saja. Sudah cukup lengkap pembahasan kita hari ini, supaya pendengar lebih ingat lagi atau penonton lebih tahu lagi akan saya rangkum. Jadi surat berharga itu mungkin dokumen tertulis yang berisi hak atau hanya berlaku kalau surat itu ditunjukkan ya mas, atau surat berharga itu memiliki nilai yang tersendiri gitu ya mas. Jadi jenis-jenisnya pun ada banyak, di antaranya itu mungkin bisa seperti cek, universal, giro, saham dan obligasi kan mas. Nah, untuk fungsinya sendiri pun ada berbagai macam kan mas. Mungkin bisa menjadi alat sebagai alat pembayaran atau alat memindahkan hak tagih dan jaminan kredit. Nah, dalam surat data sendiri pun mungkin mempunyai syarat-syarat tertentu dalam surat berharga ini kan mas. Nah, jadi pendengar mungkin mungkin cukup untuk sampai sini saja podcast kita kali ini mengenai surat berharga dalam hukum perdata. Jadi stay tune terus untuk ikuti podcast kita ke depannya. Saya Rian sebagai host dan Mas Ilham pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.